Puji Tuhan, Keluaran 16. Kita mau baca bersama-sama ayatnya yang pertama sampai ayatnya yang ke-5. Keluaran 16 ayat 1 sampai ayat 5. Ini adalah peristiwa ketika bangsa Israel mereka baru saja keluar dari Mesir dan mereka bersungut-sungut karena menurut mereka tidak ada makanan. Mereka takut mati kelaparan. Oleh sebab itu, Tuhan berikan bagi bangsa Israel mana. Amin, makanan dari surga. Dan kita akan belajar bersama-sama apa pesan Tuhan bagi setiap kita. Pelajaran dari peristiwa bangsa Israel di padang gurun bagi kehidupan kita. Amin, khususnya di masa-masa krisis, di masa-masa wabah ini. Kita percaya bahwa ada pesan Tuhan bagi setiap kita. Kita baca bersama-sama Keluaran 16 ayat 1 sampai ayatnya yang ke-5. Yang sudah dapat bilang amin. Amin. Mari kita baca bersama-sama 1, 2, 3. Setelah mereka berangkat dari Elim, tibalah segenap jemaah Israel di padang gurun Sin yang terletak di antara Elim dan Gunung Sinai pada hari yang ke-15 bulan yang kedua sejak mereka keluar dari tanah Mesir. Di padang gurun itu bersungut-sungutlah segenap jemaah Israel kepada Musa dan Harun. Dan berkata kepada mereka, kalau kami mati tadinya di tanah Mesir oleh tangan Tuhan, ketika kami duduk menghadapi kuali berisi daging dan makan roti sampai kenyang. Sebab kamu membawa kami keluar ke padang gurun ini untuk membunuh seluruh jemaah ini dengan kelaparan. Lalu berfirmanlah Tuhan kepada Musa, sesungguhnya aku akan menurunkan dari langit hujan roti bagimu, maka bangsa itu akan keluar dan memungut tiap-tiap hari sebanyak yang perlu untuk sehari. Supaya mereka kucoba apakah mereka hidup menurut hukumku atau tidak. Dan pada hari yang ke-6, apabila mereka memasak yang dibawa mereka pulang, maka yang dibawa itu akan terdapat 2 kali lipat banyaknya dari apa yang dipungut mereka sehari-hari. Amin. Nah, Bapak Ibu Saudara, sebelum saya jelaskan apa yang menjadi pelajaran bagi kita, pesan Tuhan bagi kita melalui peristiwa ini, kita melihat bacaan yang baru saja kita baca. Menjelaskan, saudara, menunjukkan bagi setiap kita bagaimana keadaan tegar tengkuknya dari bangsa Israel ini. Bangsa Israel ini, saudara, mereka sudah melihat 10 tulah yang Tuhan kerjakan di Mesir dengan luar biasa. Mereka sudah melihat tangan Tuhan yang menolong mereka membelah laut Teberau. Mereka bisa lewat dan selamat dari kejaran Firaun. Amin. Mereka melihat tangan Tuhan yang menolong mereka waktu tidak ada air. Musa pukul batu dan air keluar dari batu. Tetapi mereka masih juga bersungut-sungut. Kita melihat di sini Bapak Ibu Saudara bahwa apa yang terjadi di dalam kehidupan bangsa Israel itu adalah bayangan, sama-sama bilang bayangan. Bayangan dari apa juga yang kita sudah alami dan yang terjadi di dalam kehidupan kita sebagai orang percaya. Paulus berkata di dalam surat Korintus pasalnya yang ke-10, kalau tidak salah ayatnya ke-13, semua yang menimpa mereka, amin, segala sesuatu yang terjadi pada mereka, itu adalah pelajaran bagi kita yang hidup di akhir zaman ini. Amin. Semua yang terjadi pada mereka itu adalah bayangan dari apa yang kita lalui dan yang akan terjadi dalam kehidupan kita. Saudara perhatikan, bangsa Israel, mereka kurang lebih 400-an tahun di tanah Mesir, mereka menjadi budak. Sesudah mereka pindah dari Kanaan, kita tahu di dalam kitab Kejadian, karena Yusuf ada di Mesir, semua keturunan dari Israel pergi ke Mesir. Dan singkat cerita mereka diperbudak di Mesir. Mesir adalah lambang dari dunia. Nah, bangsa Israel adalah lambang dari kita orang-orang percaya. Amin. Dan waktu bangsa Israel ada di Mesir, mereka menjadi budak. Saya dan saudara, ketika Yesus belum datang,
Kita dulu dikatakan adalah budak dari dosa. Dan kita layak terima maut. Bangsa Israel oleh pertolongan Tuhan melalui Musa, mereka dibawa keluar dari Mesir, masuk ke tanah perjanjian. Walaupun tidak di dalam pemerintahan Musa. Saya dan saudara, ketika Yesus datang ke dunia, amin. Yesus adalah, saudara, perwujudan. Adalah penggenapan dari pelayanan Musa itu. Bagaimana Yesus ketika ada di dunia, dia mati bagi kita di atas kayu salib 2000 tahun yang lalu. Ketika kita percaya kepada dia, amin. Dialah yang memberikan kita hidup yang kekal. Tuhan berjanji pada bangsa Israel akan membawa mereka ke tanah perjanjian. Tuhan berjanji bagi kita bahwa Tuhan akan membawa kita ke surga. Ke rumahnya yang kekal. Amin. Ke kehidupan yang kekal. Bahkan Yosua pun adalah bayangan dari Yesus. Yesus itu di dalam bahasa Yunani. Dalam bahasa Ibraninya adalah Yehosua atau Yosua. Saudara perhatikan. Dan ketika bangsa Israel keluar dari Mesir, kita perhatikan. Mereka melalui padang gurun. Amin. Apa arti padang gurun bagi kita? Bagi bangsa Israel, padang gurun adalah tempat Tuhan memproses mereka. Tempat segala sesuatunya terbatas. Oleh sebab itu, padang gurun ini bicara soal keadaan yang sulit. Bagi bangsa Israel dan juga bagi setiap kita. Padang gurun kenyataan yang berbeda dengan harapan. Realitas yang berbeda dengan ekspektasi. Amin. Padang gurun ini berbicara tentang masalah hidup bagi kita. Padang gurun berbicara soal bagi bangsa Israel ada keadaan yang kering, tidak ada apa-apa. Bagi kita, padang gurun ini ketika kita merasa kering, kita seperti tidak mendapat apa-apa. Amin. Oleh sebab itu saudara, waktu bangsa Israel ada di padang gurun, mereka bersungut-sungut dan kita tahu ceritanya, semua generasi yang pertama kecuali Yosua dan Kaleb mati di padang gurun. Hanya Yosua dan Kaleb dan angkatan yang baru yang masuk tanah perjanjian. Kita sebagai orang percaya hari-hari ini, Tuhan izinkan kita melalui padang gurun kehidupan kita. Amin. Padang gurun ini bicara soal masalah yang kita alami. Ingat saudara, jadi orang Kristen bukan berarti hidup kita ada di Taman Eden selamanya. Bukan berarti hidup kita aman, nyaman, tenang. No. Itu saudara Kristen yang salah itu. Tapi kalau jadi orang Kristen, kita bisa lewati masalah, kita bisa lewati padang gurun. Tapi kita bersyukur, Tuhan kita berjanji, Dia tidak akan pernah meninggalkan kita lewat masalah. Berikan tepuk tangan buat Tuhan kita saudara. Haleluya. Wabah corona ini, krisis yang terjadi hari-hari ini seperti padang gurun yang panjang yang sedang kita lewati bersama-sama. Saudara, menang atau tidak kita lewati padang gurun ini, berhasilnya atau tidak lewati corona ini, ditentukan dari sikap kita waktu kita ada di dalam padang gurun. Amin. Apakah saudara mau seperti bangsa Israel di padang gurun bersungut-sungut, ragu akan kuasa Tuhan, dan mati semuanya? Apakah saudara mau gagal di padang gurun ini, bersungut-sungut karena keadaan sulit, kecewa, patah hati, tinggalkan Tuhan, tawar hati, dan saudara gagal melalui ujian Tuhan? Atau saudara mau ikuti proses Tuhan, tetap percaya, tetap taat dan setia, dan saudara akan keluar menjadi orang-orang yang lebih dari pemenang? Pilihan ada di tangan kita. Di dalam bacaan ini Bapak Ibu Saudara, waktu mereka bersungut-sungut, tidak ada makanan, Tuhan berikan bagi mereka mana. Sama-sama bilang mana. Tuhan berikan makanan mana pada mereka. Waktu mereka di Mesir, mereka bersungut-sungut di sini berkata, kalau kami mati di tanah Mesir, kami duduk menghadapi kuali berisi daging, makan roti sampai kenyang. Mereka berkata, lebih baik kita mati di Mesir. Kita di Mesir makanan berlimpah. Kita di Mesir, saudara, nyaman, enak. Buah-buah, daging, makan sampai kenyang. Mungkin saudara berkata, lebih baik saya seperti dulu. Iya kan, hidup di dalam dosa, hidup jauh dari Tuhan. Tapi saya
menikmati kekayaan, menikmati harta yang melimpah, dibanding kalau saya sekarang ikut Tuhan dan saya harus menderita. Mungkin ada yang berpikir seperti itu. Dan apa yang terjadi, saudara? Tuhan berikan pada mereka makanan mana, roti mana itu yang turun dari langit. Saudara perhatikan. Inilah yang menjadi inti dari firman Tuhan pada malam hari ini. Fokus dari penyampaian firman Tuhan bagi setiap Bapak Ibu Saudara. Kita mau belajar apa arti dari mana bagi setiap kehidupan kita. Amin. Amin. Tuhan menyatakan penyertaannya bagi bangsa Israel dengan mana, dan bahkan di dalam bagian firman Tuhan yang lain, di dalam Keluaran 13-14 saudara, dicatat bagaimana Tuhan menyertai bangsa Israel lewat tiang awan pada siang hari dan tiang api pada malam hari. Amin. Tapi kita fokus pada malam hari ini di dalam mana, apa pesan mana bagi kita. Bapak Ibu Saudara bisa mencatatnya di HP atau di buku catatan saudara. Mana mengajarkan bagi kita. Bagi bangsa Israel, saudara perhatikan, bagi bangsa Israel mana ini mereka tidak suka, betul kan? Karena mereka di Mesir ada makanan yang berlimpah-limpah, daging, buah-buah. Mereka kenyang dengan makanan enak. Tapi di padang gurun mereka hanya terima mana. Amin. Sebelum wabah corona, ya kan, waktu hidup kita masih nyaman, masih enak, kita begitu terlena dengan kenyamanan. Kita begitu menikmati dengan kelimpahan berkat yang Tuhan berikan dalam hidup kita. Tetapi mungkin kita ada di dalam kuasa dosa. Amin. Kita masih ada dalam perbudakan dosa. Tapi waktu corona terjadi, saudara, inilah hubungannya firman Tuhan ini dengan kita. Mana yang pertama saudara catat, waktu bangsa Israel kelaparan, Tuhan memberikan mana. Amin. Waktu kita ada di dalam wabah corona, di padang gurun, tadi saya katakan di padang gurun ini, Tuhan juga sanggup berikan bagi kita mana. Amin. Amin. Tuhan sanggup memberikan kita mana. Apa itu? Itulah berkat Tuhan, persediaan Tuhan, persediaan ilahi bagi kita di tengah-tengah krisis, di tengah-tengah padang gurun corona. Oleh sebab itu, apa arti mana ini dalam kehidupan kita? Yang pertama saudara catat, mana dalam kehidupan kita, Tuhan sedang mengajarkan kita bahwa nomor satu, Tuhan peduli dengan kita. Amin. Saudara catat baik-baik, Tuhan peduli dengan kita. Waktu bangsa Israel kelaparan, mereka ada di padang gurun. Mereka Tuhan berikan mana pada mereka. Amin. Saudara jangan pernah takut, jangan pernah khawatir ketika kita alami padang gurun, ketika kita alami masa seperti kekeringan dalam hidup kita. Dengar baik, Tuhan peduli dengan saudara. Yes. Amin. Tuhan sanggup mencukupkan setiap kebutuhan kita di masa-masa sulit. Amin. Ini pelajaran yang pertama dari mana? Ketika mereka tidak ada makanan, Tuhan berikan mana bagi mereka. Amin. Dan yang kedua, apa pelajaran dari mana bagi setiap kita? Saudara catat ini. Yang kedua, mana mengajarkan kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Amin. Sama-sama katakan ini, mencukupkan diri Mencukupkan diri dengan dengan apa yang ada. Mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Amin. Waktu Israel di Mesir, saudara perhatikan, semua makanan berlimpah-limpah, daging, buah-buah tersedia. Amin. Tetapi di padang gurun mereka hanya, saudara, makan mana. Di pasal ini juga mencatat Tuhan berikan daging. Ya, daging mana. Sangat terbatas menu mereka, ya, makanan mereka sangat terbatas. Karena apa, saudara? Tuhan sedang mengajarkan bangsa Israel, bahkan bagi setiap kita juga, untuk kita mencukupkan diri kita dengan apa yang ada pada kita. Amin. Waktu mereka di Mesir berlimpah-limpah. Saudara perhatikan, waktu sebelum wabah corona, ya, sebelum padang gurun corona ini, saudara mungkin dapat pendapatan 10 juta per bulan. Saudara punya gaji 50 juta per bulan. Saudara bisa cicil segala sesuatu. Saudara bisa belanja gaya hidup yang tinggi sesuai dengan
kemampuan saudara. Tapi waktu kita alami padang gurun corona, saudara perhatikan. Pendapatan kita banyak yang berkurang. Amin. Pemasukan kita berkurang. Apa yang akan saudara lakukan? Orang-orang yang di luar Tuhan, seperti bangsa Israel, waktu mereka tiba-tiba dapat mana saja, mereka bersungut-sungut, mereka dihukum Tuhan. Waktu saudara alami padang gurun corona, saudara jangan bersungut-sungut. Waktu tiba-tiba dalam waktu yang cepat, keuntungan saudara merosot, pendapatan saudara menurun. Dari 50 juta, 10 juta, tiba-tiba mungkin 10 dalam 1-2 bulan ini, nol. Job tidak ada. Keuntungan tidak ada. Amin. Bahkan hamba-hamba Tuhan pun kolekte. Bersyukur yang di kota-kota bisa m-banking. Yang di daerah-daerah saudara, betul-betul tidak ada kolekte, tidak ada pemasukan. Apakah kita mau mengeluh? Kita mau bersungut-sungut pada Tuhan? Saudara dengar baik-baik, kenapa Tuhan izinkan? Karena Tuhan ingin mengajarkan kita untuk mencukupkan diri kita dengan apa yang ada. Amin. Tuhan tidak berikan saudara lebih. Perhatikan kalau dulu bangsa Israel di Mesir semuanya berlimpah. Walaupun mereka jadi budak. Sebelum corona saudara dapat yang lebih berkelimpahan. Tapi waktu masuk di padang gurun corona, saudara betul-betul cuma bisa mungkin untuk 1 hari, ya kan, untuk 1 minggu. Pendapatan kita terbatas. Cukupkan diri dengan apa yang ada. Amin. Jangan kecewa, Tuhan sedang memproses setiap kehidupan kita. Kadang-kala saudara waktu kita ada di dalam kelimpahan sebelum wabah corona, kita menjadi begitu terlena, kita menjadi sombong. Walaupun tidak semua ya, saya tidak katakan semua saudara yang mengikuti live streaming ini waktu berlimpah dulu, saudara sombong. No. Tapi memang banyak ya, banyak orang yang waktu diberkati berlimpah, jadi sombong. Kenapa? Karena kita sudah nyaman di zona nyaman. Kita mulai berkata dalam hati kecil kita, saya bisa seperti ini karena saya pintar. Saya bisa berhasil karena saya kuat. Saya bisa berhasil, saya bisa kaya karena kemampuan saya, skill saya. Apa yang terjadi? Kita jadi sombong. Kita percaya bahwa kita bisa karena kekuatan kita. Tuhan izinkan corona terjadi supaya apa? Kita sadar. Semua yang ada dalam hidup kita sekarang hari-hari ini, saudara, kekayaan, pencapaian kita, kita tidak bisa lagi bergantung pada hal ini. Tapi Tuhan mau murnikan kita, Tuhan ingin murnikan bangsa Israel, supaya kita sadar, kita hidup karena kasih karunia Tuhan. Amin. Saudara perhatikan, ayatnya yang kita buka Ulangan pasalnya yang ke-8, ayatnya yang ke-3. Ulangan 8 ayat 3, saya bacakan, Bapak Ibu memperhatikan, saudara juga bisa perhatikan di Alkitab. Jadi ia merendahkan hatimu, membiarkan engkau lapar, dan memberi engkau makan mana, yang tidak kau kenal, dan yang juga tidak dikenal oleh nenek moyangmu, untuk membuat engkau mengerti bahwa manusia hidup bukan dari roti saja, melainkan tetapi manusia hidup dari segala yang diucapkan Tuhan. Amin. Saudara katakan amin. Tuhan izinkan bangsa Israel merendahkan hati mereka makan mana, supaya mereka sadar bahwa mereka hidup bukan dari roti saja, tapi dari setiap firman yang keluar dari mulut Tuhan. Saudara harus ingat ini. Tuhan izinkan kita lalui masa-masa sulit, supaya kita sadar kita hidup bukan karena kita punya jabatan yang bagus. Kita hidup bukan karena kita sudah punya pencapaian yang besar di masa lalu. Kita hidup bukan karena harta kita melimpah. Bukan karena gereja kita besar. Pelayanan kita keliling dunia. No. Tapi kita hidup semata-mata karena berkat Tuhan dalam hidup kita. Kasih tepuk tangan buat Tuhan kita, saudara. Corona, padang gurun ini mengajarkan kita bahwa kita mencukupkan diri di dalam segala hal yang Tuhan berikan bagi kita. Kita tidak berkelimpahan, kita juga tidak kekurangan. Amin. Bahkan saya merenungkan seperti ini, Bapak Ibu Saudara. Sebelum corona, sebelum wabah corona saja, kalau ada di antara kita yang hidup jauh dari Tuhan, kita hidup dalam dosa, sebelum corona kita diberkati begitu berlimpah. Lalu ketika Tuhan proses kita hari-hari ini, kita alami
penderitaan mungkin, kekurangan yang besar. Waktu dulu sebelum corona, saudara waktu jauh dari Tuhan, amin. Waktu saudara masih hidup dalam dosa, Tuhan berkati dengan berlimpah-limpah. Saudara bayangkan kalau sesudah corona ini, saudara bertobat, saudara dipulihkan Tuhan, dekat dengan Tuhan, Yes. Tuhan pasti akan berkati kita berlipat kali ganda. Amin. Amin. Dan yang berikut, yang pertama tadi apa? Mana mengajarkan kita bahwa Tuhan peduli dengan kita. Amin. Jangan takut, jangan khawatir. Yes. Apa yang kita makan, minum, pakai, Tuhan pasti cukupkan. Amin. Yang kedua, mana mengajarkan kita untuk mencukupkan diri dengan apa yang ada. Tuhan tidak kasih lebih, Tuhan tidak kasih kurang juga. Yes. Amin. Dan yang ketiga, saudara, mana Tuhan ingin mengajarkan pada kita. Amin. Untuk tetap bertahan di dalam kekurangan. Yes. Amin. Tuhan ingin menguji kita dengan kekurangan. Sama-sama bilang kekurangan. Kekurangan. Saudara perhatikan, kita sebagai orang percaya, kita berharap untuk yang terbaik. We hope for the best. Tapi kita juga bersiap-siap untuk yang terburuk. Amin. We hope for the best, but we also prepare for the worst. Yes. Amin. Apa yang terburuk? Saya katakan ini bukan untuk menakut-nakuti kita. Tapi karena memang dunia sudah hancur, bisa saja keadaan semakin ke depan, semakin bertambah buruk. Tapi saya sampaikan ini supaya kita persiapkan diri kita. Perhatikan saudara, keadaan yang terburuk kita alami, Tuhan ingin menguji kita supaya apa? Apakah kita mau kuat? Amin. Amin. Kalau kita alami keadaan yang terburuk, saudara catat baik-baik apa yang harus kita lakukan. Kalau kita alami yang terburuk, tetap taat dan percaya kepada Tuhan. Amin. Bahkan di Alkitab, banyak tokoh-tokoh Alkitab yang Tuhan izinkan keadaan yang terburuk mereka harus alami. Saudara ingat kisah Abraham. 100 tahun Abraham tunggu Ishak. 100 tahun dia tunggu Ishak. Ketika sudah dapat Ishak, saudara, Ishak sudah tumbuh besar. Tuhan bilang apa? Korbankan Ishak. Tuhan minta korbankan semua bagi kita. Ini artinya semua yang sangat berharga dalam hidup kita, berikan pada Tuhan. Abraham alami keadaan yang terburuk dalam hidupnya. Saya percaya ini. Tapi apakah Abraham tolak? Apakah Abraham melawan? No. Abraham bawa Ishak, dikorbankan pada Tuhan. Tapi toh begitu, waktu dia mau korbankan Ishak, Tuhan bilang, stop. Tuhan melihat Abraham tetap beriman, percaya, bahkan dalam keadaan itu. Saudara ingat peristiwa Ayub. Ayub, saudara, ini adalah contoh ujian yang paling berat kalau dikatakan yang seorang manusia bisa alami. Kita sudah alami wabah corona krisis 1-2 bulan ini, tapi kita belum alami sebelum Ayub. Amin. Ayub alami anak semua mati, harta semua ludes. Tuh begitu lagi istri bilang apa? Untuk Tuhan mati. Jackpot. Betul-betul semua yang terburuk dia alami. Tapi saudara mari kita baca ayat yang luar biasa ini. Ayub 1 ayat 20-22. Ayub alami yang terburuk dalam hidupnya. Tapi apakah Ayub bersungut-sungut? Apakah Ayub kutuk Tuhan, tinggalkan Tuhan, lepaskan imannya? Saudara baca Ayub 1 ayat 20-22. Kita sama-sama baca. 1, 2, 3. Maka berdirilah Ayub, lalu mengoyak jubahnya dan mencukur kepalanya. Kemudian sujudlah ia dan menyembah. Perhatikan, ini sesudah semua yang buruk terjadi. Sesudah dia alami segala macam hal yang buruk. Ayatnya yang 21, katanya, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang juga aku akan kembali ke dalamnya. Tuhan yang memberi, Tuhan yang mengambil, terpujilah nama Tuhan. Ayat 22, dalam kesemuanya itu, Ayub tidak berbuat dosa dan tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Luar biasa saudara. Amin. Dalam semuanya yang menderita yang susah itu, dia tidak buat dosa dan dia tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Saya berdoa nama Ayub ini diganti dengan nama kita. Dalam kesemua hal yang buruk, dalam kesemua malapetaka
Ya, seolah-olah seperti malapetaka, keadaan buruk, krisis yang kita alami karena corona. Adrian tidak berbuat dosa. Saudara ganti namamu. Siapa namamu? Yunus tidak berbuat dosa. Lambert tidak berbuat dosa. Nahor, apapun nama saudara, saudara katakan itu. Tior tidak berbuat dosa. Karena apa? Ayub tetap percaya dan taat pada Tuhan. Kita tidak menuduh Allah berbuat yang kurang patut. Amin. Saya percaya saudara, kalau kita punya kualitas seperti Ayub, kita juga akan punya hasil seperti Ayub. Amen. Kita lihat endingnya Ayub, Tuhan berkati dia 2 kali lipat. Amen. Mari saudara, pahami rencana Tuhan, pahami jalan Tuhan. Keadaan yang sulit yang Tuhan izinkan, padang gurun corona yang kita lalui, Tuhan izinkan supaya kita sadar bahwa hidup kita semata-mata semua hanya karena kuasa Tuhan, kasih karunia Tuhan. Amin. Mari kita tutup mata kita bersama-sama. Kita mau meresponi firman Tuhan ini. Kita mau tetap taat dan percaya pada Tuhan. Bersyukur pada Tuhan. Sembah Tuhan seperti Ayub. Ketika dia tidak bisa melihat lagi hal-hal yang baik. Ketika dia ada di titik terendah kehidupannya. Ayub sujud menyembah. Dan Ayub berkata, dengan telanjang aku keluar dari kandungan ibuku. Dengan telanjang pula aku kembali. Saudara dengar baik. Segala sesuatu yang saudara punya hari ini, bahkan sebelum wabah corona, semuanya adalah berkat Tuhan. Semuanya adalah pemberian Tuhan. Tuhan ingin menguji kita. Apakah kita mencintai Tuhan? Atau apakah kita mencintai berkat-berkatnya saja? Selidiki aku, lihat hatiku, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Selidiki aku, lihat hatiku, selidiki aku, lihat hatiku. Amin Tuhan. Apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagimu. Telah kulihat, telah kulihat kebaikan-Mu yang pernah hidupku. Ku berjuang sampai akhirnya Kau dapati aku tetap setia. Katakan, selidiki aku, selidiki aku, lihat hati, apakah ku sungguh mengasihi Yesus, Kau yang Maha Tahu dan menilai hidupku, tak ada yang tersembunyi bagi. Mari angkat tangan saudara, katakan, telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis hidupku. Ku berjuang
sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Telah kulihat kebaikan-Mu, amin. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Mari sembah Tuhan. Apapun keadaan saudara pada malam hari ini, terus sembah Tuhan. Terus bersyukur pada Tuhan. Tetap percaya pada Tuhan dengan segenap hati kita. Jangan biarkan keadaan sulit, kekurangan membuat kita kecewa pada Tuhan. Membuat kita tinggalkan iman kita. Kita tawar hati. Tapi tetap bersyukur pada Tuhan. Tuhan, sudah terlalu banyak berkat-Mu yang kami terima Tuhan. Kami tidak bisa hitung semuanya. Bahkan kami tidak bisa membalas semua kebaikan-Mu Tuhan bagi kami. Sampai pada malam hari ini. Kami bersyukur buat anugerah-Mu. Oh Tuhan, Kau baik bagi kami Yesus. Terima kasih Tuhan. Haleluya, berkat-Mu besar Tuhan. Kasih-Mu besar bagi kami Yesus. Oh, telah kulihat kebaikan. Mari saudara nyanyikan pujian ini dimanapun kau berada. Ku berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Katakan telah kulihat kebaikan-Mu yang tak pernah habis di hidupku. Berjuang sampai akhirnya kau dapati aku tetap setia. Kau dapati tetap setia.